Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Pagi hari ketika fajar menyingsing, seorang pria sedang berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar. Dari kejauhan ia melihat seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya ke dalam air. Pria itu mendekati anak itu dan bertanya, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar ini akan segera mati kekeringan. Tapi pantai ini luas dan panjang, dan pasti ada banyak sekali bintang laut yang terdampar. Hanya beberapa bintang laut ini usahamu tidaklah begitu berarti," lanjut pria itu. Anak itu terdiam dan berpikir agak lama sambil memandangi bintang laut di tangannya. Hingga kemudian ia berkata, "Mungkin yang aku lakukan tidak memiliki arti besar. Tetapi aku yakin yang kulakukan ini setidaknya berarti bagi bintang laut yang kupegang ini," katanya sambil melemparkan bintang laut itu ke dalam air agar tetap hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tak jarang kita juga merasa perbuatan baik kita yang kecil dan sederhana nampaknya tidak berdampak besar bagi orang atau bagi dunia. Sehingga ada beberapa orang yang memutuskan untuk menghentikan usahanya. Misalnya tentang upaya mengurangi sampah plastik. Kita merasa kalau cuman saya yang susah-susah bawa keranjang belanja ke pasar atau kantong belanja, apalah pengaruhnya bagi dunia ini. Dan kemudian kita memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Banyak yang mau melakukan sesuatu jika itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Dan jika dianggap kecil, maka cenderung akan diremehkan dan enggan untuk dilakukan. Sebagai penyambut di gereja, orang lain sajalah. Kalau liturgis, bolehlah saya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi saya percaya kita tidak begitu, Bapak Ibu. Ada pula yang iri hati dan dengki kepada orang yang dipercayakan perkara yang besar daripada dia. Padahal mungkin karena dia belum cukup setia kepada perkara yang kecil. Maka daripada dengki dan iri hati, bukankah lebih baik kita belajar untuk setia dan konsisten dalam perkara-perkara yang dipercayakan kepada kita, walau kita anggap itu belum cukup besar seperti yang orang lain punya, tapi ketika kita setia, kita percaya bahwa kita juga akan dipercayakan hal yang besar. Seringkali kita lupa bahwa hal yang besar itu hampir selalu dimulai dari yang kecil dulu. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Setia dalam perkara kecil melatih kita untuk nantinya tetap setia juga dalam perkara-perkara besar. Sehingga ketika kita melakukan perkara kecil secara konsisten dan setia, maka bersiaplah untuk dipercayakan perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengerjakan dan bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Meskipun mungkin tidak berdampak besar, meskipun kami anggap itu adalah sesuatu yang lebih kecil dibandingkan dengan orang lain yang dipercayakan perkara yang lebih besar. Ajar kami untuk setia, karena kami tahu ketika kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka kami akan mampu juga untuk setia dalam perkara-perkara besar. Tolong kami ya Tuhan untuk setia di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, agar hidup kami makin berkenan dan memuliakan Tuhan. Tolong kami Bapa menjalani satu hari ini, biarlah kami belajar untuk hal-hal yang kecil, kami tetap mau setia, kami tetap mau lakukan firman, agar hidup kami makin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.